Ya, kembali lagi ke yang punya channel Sarana Teknik. Sebelumnya kami ucapkan selamat berjumpa kembali. Selamat berbahagia, sukses selalu, diberikan kesehatan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cara mengatasi tingkat kebocoran pada unit AC yang mengalami freon habis terus jika diisi. Dia kendatinya adalah bocor. Dalam kerusakan bocor disebabkan freon habis, yaitu ada kendala dalam kebocoran pada unit outdoor. Inilah cara mengatasi tingkat kebocoran. Sebelumnya kita hidupkan unit AC, lalu kita sediakan air sabun atau air sejenis lainnya. Yang pertama-tama kita perhati, sebelumnya unit kita cuci dengan bersih sampai benar-benar bersih. Kalau perlu pakai obat biar agak bersih, terlihat lebih bersih. Nah, ini cara mengatasinya. Kita sediakan air sabun atau sejenisnya dengan busa. Busa memiliki air sabun. Nah, ini kita popol. Disinilah cara mengecek kerusakan tingkat kebocoran pada unit outdoor. Nah, ini saya sudah tahu yang bocornya karena sebelumnya sudah saya tes. Nah, ini jika dia diketahui bocor, ini dia akan merupus kayak ban. Nah, ini di sini tingkat bocor itu. Ini ada tingkat kebocorannya. Ini dia bocornya itu. Nah, ini nanti kita las. Nah, tapi kita cek semua ya. Tingkat kebocoran itu terlihat kan, pelupuk. Nah, ini cara mengatasi kebocoran. Ini satu-satu akan kita cek setiap sambungan atau setiap uben itu nepal daripada sambungan itu sendiri. Terkadang yang bocor bukan pada ubennya. Nah, ini nanti kita las. Kalau dia lebih mudah tingkat pengelasannya, bisa menggunakan timah. Kalau saya jarang pernah diganti kalau rusak ubennya. Saya akan menggunakan timah kalau pada indoor. Itu indoor yang bocor. Karena kalau saya las dengan perak, dia biasanya lebih cenderung kepanasan, akhirnya bocor kembali. Tapi kalau pada pakai timah, menggunakan timah itu lebih mudah. Tapi kalau pada tingkat outdoor karena suhunya agak panas, timahnya harus ada temperaturnya agar lebih kuat. Tapi kalau pada indoor menggunakan timah itu lebih bagus. Kalau pada pakai perak atau kuningan, dia biasanya suka bocor kembali karena yang lainnya ikut terlalu panas, sudah mengalami keropos atau tingkat korosinya terlalu tinggi. Makanya kalau dilas dengan menggunakan dia perak, sering-sering kan orang kalau bocor di indoor menggunakan perak, ubennya diganti. Kalau saya sampai detik ini belum pernah menggunakan yang namanya perak, karena saya coba, bukan berarti belum pernah ya, tapi saya sudah coba ya menggunakan perak. Saya las ya kan ya, terkadang belum sampai meleleh itu epapnya malah hancur kepanasan karena terlalu tipis, dia punya kondensingnya pipa gitu, atau pipanya itu sendiri sudah korosif, jadi terlalu tipis. Makanya saya menggunakan timah gitu. Itu agar lebih mudah dalam pengelasan gitu, dan lebih praktis, lebih cepat. Efisiensi kekuatannya kalau pada indoor sama, begitupun pada outdoor sama sebetulnya gitu. Sama, cuman hanya lebih tebal aja
penggunaan, karena dia titik panas untuk timah untuk bisa meleleh itu kan 100 derajat meleleh. Kalau ini kan enggak ada 100 derajat gitu, jadi dia tetap aman gitu. Pokoknya lebih mudah, silakan para teknisi untuk mencobanya lah gitu, dibuktikan dengan sendirinya ya gitu. Lebih mudah mana, pakai kuningan, pakai perak, atau pakai timah? Kalau saya sendiri ambisius menggunakan timah gitu, itu lebih mudah gitu. Tapi kan masing-masing punya pengalaman dan punya karakter kerja ya kan. Nah kalau saya ya semuanya selalu saya pelajari dan selalu belajar, tapi yang saya nyatakan lebih mudah menggunakan timah untuk pengelasannya. Nah, sebelum pengelasannya juga sama, setiap pipa-pipa unitnya harus dibersihkan atau dihamplas baru kita berikan pengelasan gitu. Tapi bagi para yang sudah pengalaman dengan perak ya silakan, itu masing-masing hak para teknisi, para ahlinya. Nah, tapi bagi yang baru belajar, saya sarankan pergunakanlah timah agar lebih mudah, karena timah lebih empuk, lebih lunak ketimbang menggunakan perak yang lebih keras. Suhu apinya lebih panas, bisa mencapai 1500 derajat. Kalau timah kan tidak gitu, menggunakan 100 derajat aja dia sudah lumer gitu. Nah ini kan apa hebatnya, lebih mudah lah, lebih empuk gitu. Nah nanti nih yang ini cara mengatasi kebocoran, mengecek ya kan, mengondisikan mana yang bocor. Nah ini seperti ini, menggunakan air sabun atau sejenisnya dengan dipopol-popol. Ini semua keseluruhan setiap ubinnya ini harus diteliti ya kan, harus diteliti dan diamati gitu, diamati sampai ke bawah sini ya kan, semua setiap sambungan gitu. Terkadang kerusakan tidak mesti di sambungan, terkadang pada ini sisi spiral yang memiliki, ini disebut namanya kondensor outdoor, ini memiliki sirip-sirip aluminium. Nah fungsi aluminium ini adalah dia menahan pipa itu sendiri. Nah, yang kedua dia adalah ini peredam hawa panas. Nah peredam hawa panas, nah ini hawa panas dia diredam. Ini heatsink, ini namanya heatsink. Sirip-sirip aluminium ini heatsink, peredam hawa panas. Nah kalau dia tidak diredam dengan ini, dengan heatsink atau aluminium ini nih, setiap ininya, nah dia panasnya akan melebihi suhu yang ditentukan. Makanya yang kedua ini sebagai pelindung dari pipa itu sendiri, heatsink ini gitu. Ini namanya heatsink gitu. Dia kayak sirip-sirip di sini nih, berfungsi, amat berfungsi, karena dia sebagai heatsink atau pendingin daripada pipa saluran ini nih, saluran gas. Saluran gas nih, pipa insulin ini nih sebagai saluran gas. Ini fungsinya adalah untuk sirkulasi gas atau oksigen yang masuk atau freon. Nah ini dia yang dipompa oleh mesin dengan takaran tergantung pada unit itu sendiri gitu. Ada yang sampai 500 gram gitu, minimal itu 250 gram pada unit outdoor, dan menggunakan perannya masing-masing. Tapi fungsinya bahwa pipa ini atau kapiler ini ya kan, pipa insulin ini adalah penyimpanan atau buat sirkulasi freon atau gas itu sendiri gitu. Nah ini dari sudut ini semua nih menyambung sampai dari titik ujung ke titik ujung sini, ini nyambung semua. Nah ini ada bersirkulasi. Biasa nih, baru semua dibongkar-bongkar dari mana ke mana, bocor ininya, bennya. Lah iya, emang gimana? Ini lagi diacak-acak nih.
Iya, ini bocor di sini. Lagi dites. Lagi tes bocornya, dicariin. Oke, siap. Ada. Nah, ada. Ya, tadi ada iklan sejenak. Nah, jadi fungsinya adalah bahwa pipa spiral ini adalah sebagai jalur sirkulasinya gas atau freon dan sejenisnya. Nah, terus fungsi sirip-sirip ini adalah sebagai heatsink, sebagai pendingin daripada gas itu sendiri yang dipompakan, karena gasnya bisa merubah sifat panas atau bisa menjadi panas karena dipompa oleh kompresor. Kenapa dia bisa panas? Karena memiliki pipanya adalah dari besar ke kecil. Nih, menggunakan ini pipanya lebih besar, ini lebih kecil. Yang dipompa sirkulasi ini kalau gedenya sama, dia tidak akan menimbulkan panas. Nah, karena menimbulkan panas, lalu pipa ini dirancang oleh pabrik sedemikian rupa, sedemikian canggih, dan semua ada fungsionalnya yang saya tadi beri. Nah, makanya saya beritahu fungsionalnya ini, sirip-sirip ini ada fungsionalnya sebagai heatsink yang utama, sebagai pendingin yang meresap hawa panas. Yang kedua ada sebagai pelindung pipa itu tersendiri agar dia tidak mudah terbentur lalu penyok, atau yang kedua menjadi susunan yang rapih gitu. Karena kalau kita secara dengan disusun tidak ada pelindung pelapis heatsink ini, dia tidak rapi, pasti akan terlihat seperti ini. Nah, dan suhunya akan melebihi batas yang diinginkan, sudah pasti lebih panas. Makanya pipa ini disebut heatsink itu. Lalu ada pen ada fungsinya membuang hawa panas, makanya dia tetap panas lalu dibuang gitu. Jadi itulah fungsinya gitu. Nah, cukup sekian ulasan dari kami sebelumnya dan sesudahnya. Kami minta maaf jika ada kekurangan atau yang melebihi saya bisa lebih tahu, ya kita bisa berbagi ilmunya. Semoga apa yang saya berikan tutorial ini atau berbagi ilmu ini bisa lebih bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya. Jangan lupa subscribe and like-nya.